Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya bagi kita. Maka dengan nikmat dan karunia itulah hendaknya sepantasnya lah kita bersyukur, bergembira dan berbahagia. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Quran Surah Yunus ayat 58. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya hanya dengan nikmat dan karunia Allah Ta'ala sajalah hendaknya kalian bergembira. Banyaknya nikmat yang kita rasakan, termasuk pada momentum kemerdekaan negeri kita, yakni dengan nikmat kemerdekaan negara dan bangsa kita. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Tak lupa pada yaumul Jum'ah ini, yaumul mubarakah ini, hendaknya kita akan sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kembali kita diingatkan pada momentum ini bagaimana perjuangan para pendahulu kita, para pejuang negeri kita, pahlawan-pahlawan kita, yang juga kita meyakini adalah dari bapak, ibu, kakek, nenek kita, yang juga disebutkan di dalam sejarah seluruh rakyat Indonesia. Juga banyak sekali para ulama, para kiai, para santri, kaum muslimin dan seluruhnya bersama-sama bersatu padu untuk mendapatkan kemerdekaan di negeri kita yang kita cintai ini. Maka pada momentum inilah satu kesempatan bagi kita untuk kita kembali menyegarkan satu nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan, yang tidak semua Allah Ta'ala memberikan nikmat ini. Karena nikmat ini adalah merupakan salah satu nikmat yang Allah Ta'ala jadikan khusus, yang ia tidak hanya sekedar karena perjuangan dan pengorbanan orang-orang yang ingin memilikinya, tetapi dan itu termuat di dalam pembukaan alinea Undang-Undang 1945 pada alinea ketiga, yakni atas berkat rahmat Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Menarik dalam pembukaan ini sebagai pengantar khutbah ini, bahwasanya para pendahulu kita, pahlawan kita, mereka meyakini adalah bahwasanya bagaimanapun usaha mereka, bagaimanapun keras kerja kerasnya, bagaimanapun pengorbanannya, bahkan mengorbankan tidak hanya sekadar harta, nyawa sekalipun juga telah diberikan. Tetapi itu semua tidak luput atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah sebetulnya tentang bagaimana kehebatan tauhidnya para pendahulu negeri kita. Mereka tetap meyakini kemerdekaan ini tidak lepas atas pertolongan dan izinnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu termuat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pelajaran yang kita bisa petik yang kedua dari pembukaan ini adalah bahwasanya kita telah diajarkan, dididik, bagaimanapun sulitnya di dalam kita menjalani kehidupan ini, bagaimanapun besarnya masyakoh, kesulitan, apapun itu bentuk dan namanya, yakinlah kita adalah bahwasanya Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ta'ala Maha Baik. Allah Ta'ala hanya menginginkan melihat bagaimana usaha kita, pengorbanan kita, perjuangan kita. Maka satu pelajaran bagi kita, jikalau kita mendapati ataupun menghadapi satu permasalahan, persoalan yang pelik pada saat ini, apapun itu, maka yakinilah di dalam diri kita, hati kita, Allah Ta'ala Maha Besar, Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah menzalimi dirinya sendiri, bahwasanya jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya lah kemerdekaan ini merupakan satu bentuk nikmat yang luar biasa yang Allah taala telah berikan kepada kita. Kita mengetahui di dalam sejarah dulu ada negeri-negeri yang indah, negeri-negeri yang besar, seperti negerinya kaum Samud, negerinya kaum Ad, kaum Kan'an, negerinya Saba. Allah Ta'ala hancurkan dan kita tidak lagi mengetahui di mana negeri-negeri itu. Allah abadikan hal ini. Allah jadikan tamsil untuk kita. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Adalah bahwasanya perumpamaan negeri-negeri yang dahulunya mereka aman, sentosa, makmur, subur, yang ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, yang rezekinya datang dari segenap penjuru, tetapi fakafarat bi an'umillah, tapi mereka mengingkari, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka diliputi dengan ketakutan dan kelaparan. Bima kanu yasnaun, disebabkan atas apa-apa yang telah mereka perbuat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan di dalam hal termasuk di negeri kita ini akan terus langgeng. Siapa yang bisa menjamin NKRI ini tidak pecah? Siapa yang menjamin NKRI ini tidak hilang dari peta bumi? Kita baru merdeka selama 80 tahun. Belum seperti negeri ataupun negara-negara yang lain yang sudah ada sampai ratusan tahun. Kalau kita lihat kondisi fakta pada saat ini, rasa-rasanya disintegrasi ini sudah di depan mata. Belum lagi persoalan-persoalan politik, persoalan ekonomi, sosial, budaya. Semuanya seakan-akan seolah-olah di depan mata kita. Besar sekali potensi peluang untuk kita ini pecah, untuk kita tercerai-berai. Maka luar biasa Allah Ta'ala lewat pengajaran dalam Quran dan juga sebagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan kita. Kita ingat di dalam sirah bagaimana beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Belum ada kekuasaan ketika itu. Dan kita bisa melihat bagaimana sulitnya berdakwah karena tidak memiliki kekuasaan. Maka ada satu doa ketika beliau berhijrah, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berikanlah aku dari sisimu kekuasaan yang menolong sultanan nasira. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kekuasaan kepemimpinan adalah satu hal yang sangat penting di dalam kita menegakkan agama. Maka para ulama di antaranya Imam Mawardi mengatakan politik di dalam Islam itu bertujuan dua. Yang pertama hirasatuddin wa siyasatud dunya. Adalah tujuan politik di dalam Islam itu adalah untuk menjaga agama itu sendiri dan untuk mengatur urusan dunia. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kita menjaga nikmat kemerdekaan ini? Bagaimana kita bisa menjaga nikmat kekuasaan, nikmat kepemimpinan di negeri kita ini walaupun dengan segala macam kekurangannya. Dan itu tugas kita sebagai generasi bangsa, penerus bangsa ini untuk memperbaikinya. Allah Ta'ala telah memberi resep kepada kita. Salah satunya termaktub di dalam surah Al-Had ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina imakkannahum fil ardi, yakni adalah orang-orang yang apabila ingin kami teguhkan kedudukannya di muka bumi ini, aqamus shalah, mereka menegakkan salat, wa atawuz zakah, mereka menunaikan zakat,
wa amaru bil ma'ruf, mereka saling menyuruh kepada perbuatan yang baik, wa amaru anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan yang mungkar, walillahi aqibatul umur, dan mereka mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 resep bagi kita, ataupun 4 resep kalau kita ingin simpulkan lebih singkatnya, agar jikalau kita ingin negeri kita ini terus seperti ini, dalam artian damai, sentosa, agar negeri kita terus makmur walaupun masih banyak sekali PR dan tantangan bangsa kita ini. Yang pertama tadi adalah aqamus shalah. Bagaimana kita menjaga salat kita? Ketahuilah salat adalah merupakan tali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah hubungan langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyahadat, adalah kewajiban kita yang berikutnya, kita menjaga salat kita. Salat tidak hanya sekedar dimensi ibadah saja, ia juga merupakan satu bentuk penghambaan diri kita kepada Sang Khalik. Pengakuan diri kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagaimana kita mengakui nikmat kemerdekaan itu juga merupakan dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Maka sesungguhnya segala nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat kemerdekaan negeri ini. Maka orang-orang yang bisa menjaga salatnya, ia terhubung langsung dengan zat yang maha besar, dengan zat yang maha kuat. Maka hampir bisa dipastikan orang-orang yang terjaga salatnya, maka pasti muncul di dalam dirinya satu keyakinan, satu kekuatan bahwa tidak ada sesuatu pun yang ia khawatirkan, baik di dalam kehidupan dunia ini maupun nanti di yaumil akhir. Karena apa? Karena ia terhubung, bersandar kepada zat yang maha kuasa, zat yang maha besar, zat yang memberi solusi segala-galanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mudahkan segala urusan-urusannya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dimensi ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa atau zakat. Tidak bisa dipungkiri, kita bukan makhluk yang bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Salah satu bentuk pertaliannya adalah dengan kita saling membantu, disimbolkan dengan kita menunaikan zakat, dan dianjurkan kita memperbanyak sedekah. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, orang-orang di sekitar lingkungan kita. Maka luar biasa perintah zakat ini, perintah infak, sedekah, dan bentuk-bentuk kebaikan yang lain adalah mengajarkan kita sebagai makhluk sosial. Sehingga ketika itu terjadi dalam sebuah masyarakat, akan terbentuk satu ikatan masyarakat yang kuat antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin, diikat dengan mereka saling membantu sesamanya. Kemudian wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar adalah bahwasanya dimensi yang ketiga ini tentu nanti sultanan nasiro secara khusus ini membutuhkan satu kepemimpinan, membutuhkan satu kekuasaan. Karena tidak semua bisa melakukan wa amaru bil ma'ruf, terutama wa nahauna 'anil munkar. Itu membutuhkan instrumen negara, membutuhkan aparat pemerintah, membutuhkan aparat kepolisian untuk menegakkan terutama wa nahau 'anil munkar. Maka disinilah pentingnya kekuasaan bagi kita ini untuk menegakkan agama. Yang terakhir, bagaimana kita sekali lagi mengembalikan walillahi aqibatul umur, mengembalikan segala urusan iman kita kepada qada dan qadar. Setelah sebagaimanapun usaha kita, bagaimanapun pengorbanan kita, perjuangan kita, hendaknya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena la haula wala quwata illa billah. Maka semoga negeri kita yang Allah Ta'ala telah beri nikmat ini semakin dikuatkan kenikmatan ini, sebagaimana janji Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim
barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti kami akan limpahkan keberkahan baik dari bumi maupun dari langit, dan kami siksa mereka karena atas perbuatan sebahagian dari mereka. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan momentum hari ulang tahun kemerdekaan negeri kita ini, kita kembali mensyukuri nikmat ini, dan kita salah satu bentuk mensyukuri nikmat ini dengan kita terus meneruskan perjuangan para pahlawan kita, dengan terutama pada saat ini kita menjaga bumi kita dengan kita menegakkan agama kita, menjaga salat kita memperhatikan saudara-saudara kita terutama yang membutuhkan, dan kita saling nasihat menasihati, saling menyuruh kepada kebaikan, saling melarang kepada keburukan, dan kita bagaimana kembali bersama-sama membangun negeri kita menjadi negeri yang aman, damai, sentosa dan sejahtera. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.